Korin itu adalah sosok yang berupa diri kita, dan itu bangsana adalah jin. Jadi korin itu adalah sosok yang berupa kita, jenisnya itu adalah jin. Setiap manusia, bahkan sehingga sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika lahir, artinya setiap manusia, walaupun baginda Nabi, setiap lahir manusia ke bumi itu dibarengi dengan lahirnya korin, yang artinya korin itu adalah sosok yang berupa kita dari bangsa jin, walaupun baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini kata baginda Nabi, ini dijelaskan oleh Kangjeng Rasul. Jadi artinya setiap manusia lahir ke alam bumi ini, dia membawa korinnya, dia membawa jinnya. Nah, Rasul pun seperti itu, ketika lahir beliau itu dibarengi dengan lahirnya adanya korin. Berarti ketika lahirnya Kangjeng Rasul itu lahir juga korin, cuman itu bangsa jin. Tetapi jin yang bareng lahir dengan adanya Rasul itu seketika ditaklukkan, diislamkan, sehingga sampai korinnya Rasul itu tidak berani mengganggu, tidak bisa menyesatkan. Sampai sekarang, walaupun baginda Nabi telah tiada, telah wafat, korinnya, jinnya itu tetap masih ada. Ada yang mengatakan sekarang itu korinnya Rasul atau jinnya Rasul itu jadi pengamal hadis. Jadi jadi sosok jin yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada korinnya manusia selain daripada Rasul. Korinnya manusia itu tetap bangsa jin, yang mana orang tidak akan tahu bahwa korin kita itu mengganggu atau tidak, manfaat atau tidak. Yang jelas jin itu sebaik-baiknya jin itu adalah senakal-nakalnya manusia. Bahkan jin yang mana awal mula diciptakan dari adanya iblis itu bermuara, berasal dari jenis jin. Iblis itu bangsanya itu bangsa jin. Hingga sampai di mana orang ketika dia mempunyai korin, dia terlahir dengan korinnya, maka korin atau jinnya itu belum sama sekali dia ketahui. Contohnya si A, dia punya jin, artinya dia punya sosok jin yang sama seperti dia. Pertanyaannya, apakah si A itu tahu jelas bahwa korinnya, jinnya itu adalah yang bisa membawa kepada kebaikan atau membawa kepada keburukan? Itu semuanya tidak bisa dipastikan jinnya dia itu, korinnya dia itu membawa kebaikan atau membawa kepada keburukan. Kalaupun dirasakan, kita itu sering digoda oleh korin, kita itu sering dibisiki oleh korin kita, itu hanya dengan perasaan atau bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang dapat kita jadikan penyakit. Karena korin itu jelas adalah jin, tapi ada lagi di dalam diri kita itu adalah hati, yang dimana tempat sarangnya setan-setan. Berarti ada korin di diri kita itu, ada hati, yang dimana hati itu tempat atau sarangnya setan. Berbicara tentang korin atau jin yang ada di kita, itu sudah jauh untuk diartikan bahwa jin kita itu adalah baik, walaupun kitanya baik, sekalipun kitanya kiai, sekalipun kitanya ajengan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa jin kita, walaupun kita itu kiai, baik atau tidak tahu. Karena jin itu pertama gaib. Gaib itu tidak terlihat. Walaupun kita itu kiai, ngaji di pesantren, baca Al-Quran, melakukan perbuatan yang baik, apakah tahu jin korin kita itu sama? Walaupun memang betul jin itu, korin itu mengikuti kemana kita pergi. Hingga sampai kalaupun kita berangkat pesantren, ngaji, jin juga, korin kita juga ngaji, berangkat pesantren, selalu membuntuti kita. Nah, kita bisa menjawab semua itu dengan yang baik-baik, seperti kita berangkat ke pesantren, maka jin juga ikut, kita ngaji, ikut, itu kan yang baik-baik. Tapi apakah mampu kita menjawab seperti kalau kita melakukan istimta atau berhubungan dengan istri kita, lalu kemudian pertanyaannya, lalu itu si korin, jin yang ada di kita itu ikut apa tidak ketika kita berhubungan intim dengan istri kita? Itu tidak bisa dijawab, karena kalau ikut berarti istri kita itu digauli dengan jin. Nah, itu susah.
Begitupun menjawab ketika jin kita itu baik atau buruk, korin kita itu baik atau buruk, maka kita harus dijawab dengan ilmu. Yang mana ilmu itu bisa menjawab segalanya. Jadi jawabannya, jin itu bisa baik, bisa buruk, tergantung dia belajar. Tergantung dia beriman. Nah, sementara jin kita, korin kita, kapan dia belajar? Walaupun belajar kita dengan jin itu mungkin bisa sama, karena berangkat kita ke pesantren, jin juga berangkat ke pesantren, kita ngaji, jin juga ngaji. Apakah kita tahu bahwa ketika kita tidur, jin itu tidur sama kita? Atau malah sebaliknya, ketika kita diam, jin itu malah belajar ilmu kesesatan? Ketika kita diam tidak ngaji, apakah yakin jin itu juga diam tidak ngaji? Atau malah sebaliknya, jin itu malah mencari ilmu-ilmu kesesatan? Nah, makanya di situ orang akan susah untuk menjelaskan apa yang disebut dengan jin korin. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan saya ini dibawa oleh jin korin, yang mana jin korin kita itu baik, jin korin kita itu menuntun kepada kebaikan, maka silahkan buktikan. Kalau bisa membuktikan, maka insya Allah kita akan sepakat bahwa jin korin orang tersebut itu baik. Tapi pada nyata-nyatanya, orang yang berkata dia itu mampu atau bisa merasakan jin atau korinnya, dibisiki oleh jin atau korinnya, dituntun oleh jin atau korinnya, rata-rata hampir semua orang yang berani berkata itu, dia itu jauh dari agama. Kalau iya, dia itu mampu untuk berdialog dengan jin, coba minta kepada jin itu, tunjukkan bagaimana caranya agar supaya hidup sholat itu diterima, agar supaya hidup puasa itu diterima, agar supaya hidup tidak tersesat, agar supaya usaha dagang bisnis itu dapat dibenarkan oleh syariat. Coba minta petunjuk sama jin. Kalau memang benar jin itu bisa dijadikan bantuan, coba minta bantuan pada jin agar supaya sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kenyataannya orang yang berani mengatakan bahwa dia punya jin itu, dia itu jarang ngaji, bahkan mungkin tara-tara ngaji, jauh bahkan jeung kiai, atau bahkan dia itu menolak apa yang disampaikan kiai. Mana mungkin kita sepakat bahwa orang itu dibisiki oleh jin, bisikannya itu kebaikan? Ya pasti dia itu justru tersesat. Coba lamun urang ayeuna bener-bener aya jelema mangih jelema ngaku bahwa diberi petunjuk ku jin, coba sekalian minta petunjuk na ka jin, kumaha carana usaha sangkan bener, cek agama sangkan bener, cek syariat, salat sangkan bener, cek syariat, coba tuyun minta ku jin. Nah, itu kan susah. Itu malah sebaliknya, orang nu banyak berbicara tentang jin, bisa melihat jin, dituyun ku jin teh kalakah kararedul tarang ngararaji, kalakah terpercaya, tidak ngagugu apa yang disampaikan kiai, padahal nu pasti anu kuduna digugu jeung pantesna diikuti itu adalah penerus Kangjeng Nabi. Siapa penerus Kangjeng Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Itu bukan orang yang dekat, bukan orang yang mengaku bisa berdialog dengan jin terus diikuti. Justru nah disitulah maka orang bukan hanya sekedar mengaku, bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi ada juga perilaku. Ada mengaku, ada perilaku. Maka perilaku yang bisa menyelamatkan adalah perilakunya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan cara ibadah, lalu kemudian dia menuntut ilmunya, dia berjalan tapi sesuai dengan cara bagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi, nyata kudu daek ngaji gitu.